Shalom. Shalom Bapak Ibu, boleh angkat tangannya, kita katakan shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan memulai acara ibadah kita. Bapak Risman. Baik, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Alfa untuk doa syafaat. Baik, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu pada hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan telah curahkan kepada kami semua, perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada siang hari ini Tuhan, biarkan kami yang haus, yang rindu akan Engkau Tuhan, memperdalam isi kebenaran firman-Mu, biarlah melalui firman yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Asmoro Tuhan, bisa memberkati kami semuanya dan menguatkan iman kami di tengah masa-masa seperti saat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pembalas sidang kami, Bapak Niko beserta dengan keempat wakilnya Tuhan, biarlah memberkati untuk keluarganya, berkati untuk setiap pelayanannya Tuhan, visi dan misi yang Tuhan canangkan buat dia Tuhan, biarlah itu semuanya bisa tergenapi dan kami jemaat-jemaat Tuhan semakin terberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Yongki beserta dengan kedua wakilnya. Kami serahkan beliau-beliau ini Tuhan untuk mengelola gerejamu di kota Depok ini Rayon 9 Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui orang-orang ini Tuhan kami semakin bersatu di dalam Engkau, gereja-gereja yang ada di Depok semakin kuat Tuhan di dalam Engkau, terlebih kami semua orang-orang yang percaya di kota ini Tuhan, lagi mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami Tuhan, gereja kami Tuhan, cicilan ruko kami Tuhan, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah kami semua bisa mengambil bagian sesuai dengan kerajaan Engkau Tuhan, yang telah Tuhan tetapkan. Kami saat ini beribadah di bawah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami bersatu, saat kami bersama-sama Tuhan, untuk ambil bagian Tuhan, apapun masalah yang kami rasakan sampai dengan saat ini Tuhan, Engkau akan ambil alih semuanya itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Kau berkati Tuhan bangsa dan negara ini. Perekonomiannya Tuhan Kau berkati. Jauhkan dari segala sesuatu yang mengancam Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Berkati kepala pemerintahan bangsa ini, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, serta dengan jajarannya Tuhan. Kabinet Kerja, DPR, MPR, Gubernur, kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan, RT RW, orang-orang yang telah Kau tetapkan Tuhan mengelola bangsa ini, biarlah Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
kami serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kita sembah Tuhan. Oh, Bapak Ibu yang ada di rumah. Oh, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Saudara-saudaraku, oh yang dikasihi Tuhan, mari angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh mempesona Tuhan, Kau sungguh mempesona Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Tuhan, karya-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Katakan, Tuhan, Kau sungguh mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari
saudara-saudaraku yang ada di rumah, dimanapun berada, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Itu yang kita rasakan. Jika saat ini semakin hari semakin banyak penderita COVID-19, di tempat saya juga makin meningkat. Tapi Tuhan adalah kekuatan kita. Tapi Tuhan adalah kota benteng kita, perlindungan kita. Kita percaya, saya merasa percaya kalau Tuhan akan melindungi saya secara pribadi dan juga akan melindungi saudara-saudaraku yang ada di rumah. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tunggu Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, batu penjuru kami, kota benteng kami. Kami percaya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kita mau mengangkat tangan kita, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, haleluya, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, kekuatan kami. Yesus, Engkau baik. Engkau baik, tak berkesudahan. Kasih-Mu melingkupi. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sehat karena Tuhan. Kami kuat karena Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirararapapapapapa. Kirararapapapapapa. Kirararabayas, kirararaterar, kirararapapapapa. Kirararabayas, kirararapapapapa. Kirararasi, kirararapapapapa. Shini, kiri, kirararatatapapapa. Haleluya, haleluya. Oh, Bapak Ibu saudara-saudariku, mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Bapa kita. Mari kita sembah Raja di atas segala raja. Oh Yesus namanya. Yesus panggil namanya Yesus. Kami mau terus puji Tuhan. Kami mau terus sembah Tuhan. Oh Yesus,
Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Yes, haleluya. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, kau pencipta hidupku, kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan terus memuji Engkau, kami akan terus menyembah Engkau ya Bapa. Oh, haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pada saat pagi hari ini, lambaikan tangan saudaraku. Yeay, haleluya. Terus kita akan memuji Tuhan.
Terus kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Hey, 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 hey. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita tepuk tangan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan. Kebesaranmu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hey, haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Persembahan nanti akan diumumkan terakhir.
karena scan barcode-nya belum muncul. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Asmoro. Shalom saudara, Shalom. shalom Bapak Ibu sekalian. Kangen rasanya pengen ketemu kalian semuanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, biarlah keadaan ini membuat kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami boleh senantiasa memiliki persekutuan yang baik. Karena keadaan seperti ini kami sungguh-sungguh hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini diberkati melalui pemberitaan firman, dan kami pun dikuatkan atas kebenaran firman ini. Dan kami semua mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, karena Tuhan baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, shalom. Angkat tangannya semuanya. Haleluya. Ada Pak Sulaiman, ada Ibu Jayanti, ada Pak Arisman, dan semuanya yang ada di DTC dengan lingkungan dan komsel-komsel yang ada, kul-kul yang ada. Saya di bawah ini ada kebaktian, karena sedang berlangsung kebaktian di gereja kami, karena gereja kami sudah membuka ibadah, tapi dengan syarat protokol kesehatan yang sangat ketat, jaraknya 1,5 meter, satu jemaat dengan jemaat yang lain. Nah, saya sekarang ada di dalam kamar, karena di beberapa ruangan di gereja kami ini dipakai untuk meeting-meeting yang lain, kelas-kelas yang lain. Di sini ada 2 anak saya sedang ikut ibadah bersama-sama. Pak Lington, shalom.
Puji Tuhan, sehat ya Pak Linton ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penggalan dari firman Tuhan satu ayat tadi mewakili keseluruhan dari isi khotbah Yesus di bukit. Isi khotbah di Yesus di bukit adalah pengungkapan karakter sebagai anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada saya harus menjadi berkat, menjadi saksi di tengah keadaan yang sulit. Saya bukan hanya khotbah, tapi saya juga mempraktisikannya bagaimana saya hidup menjadi kesaksian bagi banyak orang walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Tetap menjadi berkat bagi mereka yang mengalami pertolongan, membutuhkan pertolongan bagi Tuhan. Pertolongan kita karena memuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak yang tahu bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang ada orang Indonesia yang beragama Kristen? Seberapa banyak yang tahu dari Bapak Ibu sekalian bahwa orang Kristen yang ada di Indonesia ini harus menjadi berkat? Seberapa banyak yang tahu bahwa orang Kristen yang ada di Indonesia berani bertindak menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah keadaan seperti sekarang ini? Keluar rumah dibatasi, tidak sembarangan bisa keluar rumah. Ada batasan-batasan tertentu untuk kita melakukan interaksi dengan orang lain. Tapi tetap kita harus tetap menjadi garam dan terang dunia. Dari perikop yang kita baca tadi adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, ya. Jika garam itu tidak asin lagi dengan apa diasinkan. Garam itu harus didistribusikan ke semua tempat. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan, tidak mungkin tersembunyi. Dan orang yang menyalakan pelita pasti ditaruh di atas kaki dian, tidak di bawah gantang. Artinya apa? Harus nampak, harus terlihat, harus muncul. Dan kita harus tetap menjadi berkat dalam keadaan sesulit apapun itu. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita tetap menjadi berkat, bermisi, melayani di tengah keadaan yang sulit ini? Panggilan gereja itu untuk jadi garam dan terang dunia. Menjadi berkat, menjadi terang, melayani di tengah yang sulit itu nggak harus ngumpul di gereja. Bertindak, mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan, itu juga bagian daripada ibadah. Saya tahu banyak sekali kesulitan gereja-gereja hari-hari ini. Karena kolektor tidak ada lagi. Ya mungkin masih ada yang transfer, tapi tidak ada jemaat yang kumpul, tidak merasakan sentuhan-sentuhan langsung. Tapi ada banyak cara dan teknologi memberikan kita untuk bisa melayani. Saya hari ini berkhotbah di beberapa tempat. Tapi dengan media, ada yang direkam kemarin, ada yang direkam hari Rabu, ada yang direkam hari Kamis. Saya khotbah beberapa tempat. Dan sore nanti saya juga akan melayani Zoom meeting untuk khotbah di beberapa gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih bisa melakukan interaksi. Masih bisa memanfaat teknologi untuk kita tetap melayani sekalipun di keadaan yang sulit. Yang penting apa? Sikap batin kita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa melayani di masa keadaan yang sulit? Tadi panggilan gereja saya bilang, gunakan teknologi yang ada, tetap berhikmat, jangan bodoh-bodoh, kita harus pintar, cerdas, iman kita harus kreatif, ya. Nggak harus bertemu langsung, tapi ada cara bagaimana kita harus berinteraksi dengan yang lain. Nah, secara keseluruhan saya ingin menggambarkan bahwa bagaimana kita tetap menyelani di tengah-tengah yang sulit. Yang pertama, kita harus bertindak dan harus tetap melakukan sesuatu. Harus berbuat sesuatu, jangan diam. Memang betul stay at home, tapi stay at home-nya ya harus kreatif. Jangan malas. Jangan tidur-tiduran saja. Orang Kristen tidak dipanggil untuk jadi pemalas.
Kita harus mendesain hidup stay at home kita harus tetap produktif. Ya, apa saja. Saya lihat beberapa teman-teman, saya intip-intip Facebooknya, saya kepo-kepoin Instagramnya, ada yang sudah jualan online, ada yang masak dijual secara online. Dan itu adalah bentuk-bentuk kreatif yang lain yang kita bisa lakukan. Ada yang kunjungan melalui online, ada namanya Instagram live bareng dengan satu orang, yang lain nonton dan seterusnya. Gunakan, saya pikir Billy jago di sini. Billy manfaatkan teknologi ini untuk bisa menolong pelayanan Papa. Jangkau kul-kul yang ada dengan teknologi ini. Ya, tetap bertindak, jangan diam-diam. Saya bertindak, saya tidak diam-diam. Saya mulai dengan cara masak. Kalau Bapak Ibu lihat Instagram saya, Facebook saya aktif sekali. Saya masak setiap hari. Bahkan ribuan bungkus nasi yang aku kemas, aku bagikan ke ojek online, ke orang-orang yang di kolong. Aku masak. Karena aku pintar masak, jadi aku masak. Tapi juga harus jaga jarak. Saya harus pakai protokol kesehatan yang baik supaya tidak bodoh-bodoh. Saya tetap jaga kesehatan, minum vitamin. Ya. Dan itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus bertindak, dan supaya apa? Dilihat orang. Supaya garam kita dirasakan asinnya. Biar orang Kristen tidak tersembunyi. Orang sistem nyumpet. Ya, mana nih orang Kristen? Nah, tapi semua tahu bahwa orang Kristen hidup berdampak bagi sesama. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit. Nah, yang kedua apa yang harus kita lakukan? Karena waktunya mepet, saya harus cepat-cepat di sini. Kita harus menyesuaikan selera kita dengan seleranya Tuhan. Hidup dengan selera Tuhan. Kembali lagi, kalau seleranya Tuhan apa? Ayo kita buka Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa selera Tuhan di sini? Dia memberikan kepunyaannya yang paling spesial, yaitu anaknya. Artinya apa? Diturunkan ke dunia supaya semua orang melihat, mengenalnya, dan tidak binasa. Apa seleranya Tuhan? Kesederhanaan. Dia paradedomikan, dia serahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Apa selera Tuhan itu? Kesederhanaan hidup. Ya. Jangan boros-boros kalau punya uang. Kita bantu pelayanan. Ya, jangan pelit-pelit kalau punya berkat. Ayo kita lakukan sesuatu supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kita dukung pelayanan. Ya, enggak akan miskin. Saya ini loh Bapak Ibu. Saya ini khotbah sudah jarang. Tanya Pak Lington, pendeta masa Covid ini piye pendapatannya? Yang ngerti maksud saya boleh angkat tangan. Tahu kan maksudnya? Itu Pak Bendahara, itu Pak Sulaiman, itu pasti ngerti maksudnya. Ya, pendapatan masa Covid pendeta, wah menurun drastis. Tapi apa yang saya lakukan? Saya mulai dengan apa yang ada. Aku punya tabungan anak saya sekolah. Ya, karena sekolahnya didiskon, bayarnya agak kurang, aku gunakan itu untuk melayani. Aku mulai sesuatu yang aku punya. Aku masak setiap hari. Waktu aku masak, orang-orang nggak tahan lihat punya postingan saya. Orang-orang yang lihat Facebook saya itu nangis, nggak tahan. Kok masih bisa berbagi? Saya yang lebih kaya dari Pak Asmoro. Saya yang punya banyak dari Pak Asmoro. Kok nggak lakukan apa-apa? Pak Asmoro lo pendeta, rumah aja numpang sama Tuhan di gereja. Tapi tetap bisa berbuat. Karena mereka nggak tahan. Tuhan gerakkan hatinya untuk nolongin saya. Saya nggak cuma masak 100 bungkus, saya ribuan bungkus. Saya nggak cukup memberi sembako hanya beberapa, tapi ribuan sembako. Tontonan beras masuk ada di dalam rumah saya. Dan rumah saya jadi rumah berkat. Seperti lumbung bulog, begitu banyak sekali yang ada. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus hidup disesuaikan dengan selera Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap hidup dalam penyembahan.
Kita harus tetap hidup dalam penyembahan. Kenapa? Karena penyembahan ada manifestasi hidup rohani kita. Anda harus belajar tetap menyembah. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda harus tetap hidup dalam penyembahan. Karena penyembahan adalah tikat kita untuk taat sama Tuhan. Kita harus tertunduk di bawah kaki Tuhan. Penyembahan adalah respon positif kita pada Allah. Penyembahan menentukan kualitas rohani kita. Ukuran Tuhan, ukurannya jangan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan yang disembah. Kita berhutang banyak penyembahan kepada Allah. Anda jangan pernah marah sama Tuhan karena COVID ini. Katakan Tuhan baik. Ini COVID ini melatih, menyaring, menyadarkan kita untuk kita tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemi seperti ini saya lihat banyak pendeta yang sengsara. Susah. Saudara, kalau di kota masih oke lah. Masih ada yang masih ngasih berkat. Saya lihat beberapa komen di Facebook waktu saya bagi-bagi makanan, bagi sembako. Ada temannya, teman Facebook saya, dia komen. Jadi karena temannya teman Facebook saya kan nggak berteman sama dia, tapi saya lihat komennya. Yo opo sih katanya, bahasa Jawa. Andai saja Pak Pendeta yang gemuk itu ada ke tempat kami, pasti kami, jemaat kami yang susah ini akan mengalami sukacita. Dan itu sangat kepikiran. Satu hari saya masih ada sisa sembako sekitar 1 ton beras. Lalu kemudian saya putuskan, ini pelabuhan Merak sudah dibuka, kita coba meluncur ke Tulang Bawang. Itu di desa, di pedalaman, di Menggalase. Di Menggalase SP1, daerah Allah Pemekaran sana. Jauh sekali. Dan untungnya Lampung itu sudah ada tol. Nah, saudara, saya putuskan untuk berangkat. Saya hanya bawa beras dan beberapa minyak kayu putih, masker, hand sanitizer. Saya bawa dengan mobil Grand Max saya. Saya nggak mau pakai Innova karena itu boros sekali. Saya pakai Grand Max supaya lebih irit perjalanan kami. Saya bawa 4 orang. Saya berangkat dengan membawa beras itu. Saudaraku, waktu saya masuk kapal, ada orang yang kepoin saya di Instagram saya. Dan dia bertanya karena saya bikin story. Pak Pendeta mau kemana? Ini apa udah boleh? Saya bilang sudah dibuka pelabuhan. Saya pun nggak pernah keluar dari mobil. Saya langsung masuk kapal, saya tetap di mobil. Kemudian saya jalan terus ini Mas. Saya masuk tol. Saya nggak tahan Mas. Ada banyak pendeta di desa-desa itu yang saya harus berkati dengan berkat yang saya punya. Lalu dia bilang begini, Pak Asmur aku titip. Aku sudah sampai di pelabuhan ini, sudah di kapal saya. Mau titip papa sampean. Saya bilang begitu. Dia DM saya. Lalu dia minta nomor WA saya. Saya nggak kenal orang itu, saudaraku. Dia hanya kepo dengan Instagram saya. Saya lihat fotonya di Instagram. Beberapa memang orang-orang berada karena sering keluar negeri saya lihat. Tapi saya nggak kenal dia. Dia bilang, Pak, boleh nggak aku minta titip sebentar? Aku sudah di Lampung ini, sudah mau nyampe. Nggak apa-apa, Pak, oh, titip. Aku minta nomor akunnya. Saudara tahu? Dia mobile banking transfer. 20 juta hari itu. Lebih banyak dari beras yang saya bawa. Kalau saya belikan 20 juta ini kan juga banyak-banyak sekali berasnya. Dan uang itu betul-betul saya beli amplop di Alfamart. Saya bungkusin uang itu di amplop. Karena ini jatahnya untuk hamba-hamba Tuhan di sana. Saudara tahu? Sampai di sana setengah malam, saya sampai jam 2 pagi saya ketok rumah-rumah pendeta itu. Dan pas ketemu rumahnya ibu, namanya Ibu Astuti, seorang janda, pendeta, jemaatnya cuma 6 kakak. Saya ketok pintu rumahnya, dia nggak berani bukain pintu karena waktu nyampe sana saya jam 3:30, jam 3:35 pagi. Dia nggak berani keluar rumah. Dia katakan, saya salah apa Pak? Saya bukan polisi, Bu. Ayo keluar. Lihat wajah saya dulu. Ya ampun Tuhan, ini kan pendeta lemu yang di Facebook itu katanya. Dan dia terima berkat itu. Saya suruh angkat berasnya, karena ada anaknya laki-laki, tak suruh ngangkat berasnya yang 1 karung itu. Dan saya kasih berkat uang dari om yang baru ngirim di kapal itu. Dan puji Tuhan, diberkati. 38 gereja hari itu, saya sepanjang hari keliling gereja-gereja kecil. Saya berkati. Kalau saya bisa, bukan karena saya punya,
tetapi saya sedang dipakai menjadi alatnya Tuhan. Saudaraku, tetaplah berbuat, tetaplah bertindak, dan tetaplah muliakan Tuhan. Apa kata Alkitab tadi yang kita baca? Hendaklah terangmu bercahaya, dan semua orang apa? Memuliakan Tuhan. Penyembahan kita untuk Tuhan. Kalau kita bisa melakukan karena Tuhan, penyembahan kita untuk Tuhan. Kualitas hidup rohani kita harus tertuju kepada Tuhan. Masa sulit seperti ini, andalkan Tuhan selalu. Kalau engkau sungguh-sungguh hidup benar kudus di hadapan Tuhan dalam penyembahan yang benar, saudara akan mengalami kejutan-kejutan indah dari Tuhan. Kejutan-kejutan indah dari Tuhan. Haleluya. Nantikan kejutan Tuhan, tapi hiduplah dalam kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan. Yang angkat tangan kita arahkan hati kita pada Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga. Di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan lembut dari Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang kudus di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin.